Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widiani Putri dengan nomor NIM 431191217. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen Universitas Mercu Buana. Pada video presentasi kali ini, saya akan mempresentasikan untuk mata kuliah Komunikasi Bisnis. Yang pertama adalah bentuk dasar dari komunikasi. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian dari komunikasi. Menurut Himstreet and Beatty dalam Business Communication, Principle and Methods, komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi antar individu melalui suatu sistem yang biasa, baik dengan simbol-simbol, sinyal-sinyal, maupun perilaku atau tindakan. Sedangkan komunikasi bisnis memiliki arti komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis, yang mencakup berbagai macam bentuk komunikasi, baik komunikasi verbal maupun komunikasi nonverbal, untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, komunikasi nonverbal dan verbal. Komunikasi verbal dalam dunia bisnis dalam komunikasi dibagi menjadi verbal dan nonverbal. Dalam dunia bisnis, komunikasi terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal merupakan salah satu bentuk komunikasi yang lazim digunakan dalam dunia bisnis untuk menyampaikan pesan-pesan kepada pihak lain secara tertulis maupun lisan. Bentuk komunikasi verbal ini memiliki struktur yang teratur dan terorganisasi dengan baik, sehingga tujuan penyampaian pesan-pesan bisnis dapat tercapai dengan baik. Nah, apabila ada sesuatu yang verbal, maka ada pula sesuatu yang nonverbal, seperti komunikasi ini yang paling mendasar dalam komunikasi bisnis, yaitu komunikasi nonverbal. Menurut teori antropologi, sebelum manusia menggunakan kata-kata, mereka telah menggunakan gerakan-gerakan tubuh atau body language sebagai alat untuk berkomunikasi dengan orang lain. Inilah yang disebut komunikasi nonverbal. Proses komunikasi terbagi menjadi 6, yaitu pengirim mempunyai suatu ide atau gagasan, pengirim mengubah ide menjadi suatu pesan, pengirim menyampaikan pesan, selanjutnya penerima menerima pesan, penerima menafsirkan pesan, dan yang terakhir penerima memberi tanggapan dan mengirim umpan balik kepada pengirim. Komunikasi yang efektif. Dalam membuat suatu pesan secara lebih berhati-hati, yang perlu diperhatikan adalah memperhatikan maksud dan tujuan berkomunikasi dan audiens yang dituju. Minimalkan gangguan dalam proses komunikasi. Yang berhati-hati komunikator dapat membuat audiensnya lebih mudah memusatkan perhatian pada pesan yang disampaikan dengan lisan. Akan efektif bila lokasi atau tempat penyampaian pesan teratur, rapi, nyaman, sejuk, dan sebagainya. Mempermudah umpan balik antara pengirim dan penerima pesan agar pemberian umpan balik tersebut memberikan suatu manfaat yang cukup berarti. Cara dan waktu penyampaiannya juga harus direncanakan dengan baik. Selanjutnya adalah komunikasi intrapribadi dan komunikasi antar pribadi. Komunikasi intrapribadi atau intrapersonal communication adalah komunikasi dengan diri sendiri. Contohnya berpikir. Komunikasi ini merupakan landasan komunikasi antar pribadi dan komunikasi dalam konteks-konteks lainnya, meskipun pada disiplin komunikasi tidak dibahas secara rinci dan tuntas. Adapun komunikasi antar pribadi merupakan komunikasi utama dan dilakukan dalam berbagai cara seperti menggambarkan peserta yang tergantung antara satu sama lainnya dan memiliki sejarah kebersamaan.
Komunikasi antar pribadi melibatkan suatu percakapan atau individu yang berinteraksi dengan banyak orang dalam masyarakat. Komunikasi antar pribadi ini juga membantu kita memahami bagaimana dan mengapa orang berperilaku dan berkomunikasi dengan cara yang berbeda untuk membangun dan menegosiasikan realitas sosial. Variabel intrapersonal terbagi menjadi 3, yaitu nilai-nilai adalah orientasi ideal yang berdasarkan kepercayaan, sikap adalah reaksi terhadap orang atau kejadian yang dapat dipelajari dan berimplikasi terhadap evaluasi positif atau negatif tentang seseorang atau sesuatu. Yang terakhir adalah kepercayaan. Kepercayaan adalah pandangan mendasar tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Adapun elemen-elemen dalam komunikasi intrapribadi. Yang pertama adalah decoding, yang kedua adalah integrasi, yang ketiga adalah memori, keempat serangkaian persepsi atau skemata, kelima adalah encoding, keenam umpan balik atau feedback, dan yang terakhir adalah gangguan. Selanjutnya, komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi adalah komunikasi yang terbentuk di dalam organisasi, di mana proses komunikasi tersebut dipengaruhi oleh struktur hierarki dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi ditujukan untuk mensosialisasikan peraturan yang berlaku dalam organisasi, mensosialisasikan program kerja organisasi untuk mencapai tujuan organisasi, membina hubungan secara hierarki organisasi secara vertikal dan horizontal, dan yang terakhir adalah menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Pola komunikasi dalam organisasi. Saluran komunikasi formal dan saluran komunikasi informal. Yang pertama adalah saluran komunikasi formal, yaitu merupakan saluran komunikasi yang terjadi dalam organisasi secara formal dan akan mengikuti struktur organisasi yang ada dengan prinsip pembagian tugas untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Yang kedua ada saluran komunikasi informal, yang merupakan kebalikan dari saluran komunikasi informal. Saluran komunikasi formal, yaitu saluran komunikasi yang tidak mengikuti struktur formal hierarki organisasi. Biasanya terjadi secara spontan sebagai akibat dari adanya persamaan perasaan, kebutuhan, persamaan tugas, dan tanggung jawab. Dan adapun komunikasi antar budaya. Komunikasi bisnis lintas budaya adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis, baik komunikasi verbal maupun nonverbal, dengan memperhatikan faktor-faktor budaya di suatu daerah, wilayah, atau negara. Komunikasi bisnis lintas budaya ini menjadi sangat penting artinya bagi terjalinnya harmonisasi bisnis di antara mereka. Budaya memiliki 2 tingkatan, yaitu formal dan informal. Budaya formal adalah sebuah tradisi atau kebiasaan yang dilakukan oleh suatu masyarakat yang turun-temurun dari suatu organisasi ke generasi dan bersifat formal atau resmi. Dan adapun informal, budaya lebih banyak diteruskan oleh suatu masyarakat dari generasi ke generasi berikutnya, melalui apa yang didengar, dilihat, dipakai atau digunakan, dan dilakukan tanpa diketahui alasannya mengapa hal itu dilakukan. Pentingnya komunikasi antar budaya diantaranya yaitu karena adanya mobilitas manusia, saling kebergantungan ekonomi, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, pola imigrasi, adanya globalisasi,
dan kerjasama ekonomi regional di berbagai belahan dunia. Budaya memiliki aspek komunikasi bisnis yang perlu dipahami, yaitu pemilihan kata, komunikasi verbal, suara, gerak tubuh, gerak dan posisi tubuh, kontak mata, sentuhan, pakaian, air muka, waktu, dan jarak bicara. Selanjutnya ada perencanaan, pengorganisasian, perevisian pesan bisnis. Dalam suatu perencanaan pasti memiliki tujuan. Namun apa saja yang menjadi penentu tujuan itu? Penentu tujuan dalam perencanaan pesan yaitu keputusan untuk meneruskan pesan, keputusan untuk menanggapi audiens, keputusan untuk memutuskan isi, keputusan untuk menetapkan saluran atau media. Nah, tetapi tujuan itu harus diuji terlebih dahulu dan diperhatikan. Apakah tujuan tersebut realistis? Apakah waktunya tepat? Apakah orang yang mengirimkan pesan juga sudah tepat? Dan apakah tujuannya dapat diterima oleh perusahaan? Perencanaan pesan merupakan sesuatu langkah strategis bagi pencapaian tujuan organisasi secara menyeluruh dan merupakan pesan bisnis yang terencana dan akan mempermudah pencapaian tujuan komunikasi. Ada 3 tahap penyusunan pesan-pesan bisnis, yaitu perencanaan, komposisi, dan yang terakhir adalah revisi. Pengorganisasian. Untuk mencapai pengorganisasian yang baik diperlukan 3 langkah, yaitu menetapkan ide atau gagasan pokok. Yang kedua adalah mengelompokkan ide atau gagasan. Yang ketiga adalah memutuskan pola atau pendekatan urutan gagasan. Pengorganisasian pesan erat kaitannya dengan penyusunan kata, kalimat, dan paragraf. Pesan diorganisasikan dengan baik bila kata, kalimat, dan paragraf yang digunakan adalah sederhana, mudah dimengerti, dan dapat dilaksanakan. Sebaliknya, bila pesan tidak diorganisir, maka tidak dapat mencapai sasaran audiens. Revisi pesan bisnis. Proses penulisan di penulisan draft kemudian ditelaah ulang atau direview dan diperbaiki lagi baik dari sudut isi maupun gaya, bahasa yang digunakan, organisasi dan formatnya. Mengevaluasi isi dan organisasi pesan diawali dengan membaca secara tepat, dengan memusatkan perhatian pada isi, organisasi, dan format pesan. Revisi pesan sangat berhubungan dengan keterampilan reviel pesan-pesan bisnis, membuat kalimat yang efektif, mengembangkan paragraf, revisi pesan bisnis, dan yang terakhir adalah penyuntingan. Pesan bisnis yang efektif untuk bisa sampai tangan. Pesan bisnis yang efektif untuk bisa sampai ke tangan penerima pesan dapat mendapat respon yang diharapkan membutuhkan beberapa tahapan proses pembuatan, yaitu perencanaan pesan, pengorganisasian pesan, dan revisi pesan. Selanjutnya, pesan bisnis rutin, pesan positif, persuasif, dan negatif. Permintaan pesan-pesan rutin merupakan hal yang normal atau lazim dalam kegiatan bisnis dengan menggunakan pendekatan langsung untuk permintaan pesan-pesan rutin. Apa yang diminta pada bagian awal atau permulaan dalam penyampaian pesan-pesan bisnis merupakan suatu hal yang dapat mendapatkan perhatian, dan untuk menulis pesan-pesan rutin, mulailah dengan pernyataan ide pokok dengan mengemukakan secara tegas apa yang diinginkan. Langkah dalam mengajukan permintaan rutin. Berikan perhatian pada nada pesan, walaupun mengharapkan respon yang menguntungkan, nada permintaan pertama sangat penting.
Selanjutnya, asumsikan penerimaan akan memenuhi kebutuhan Anda. Sebuah permintaan yang bersikap menuntut dan tidak sabar tidak sabar agar mendapatkan pelayanan dengan cepat tidak perlu dilakukan. Bedakan tanda baca untuk kalimat tanya dan kalimat pertanyaan yang sopan. Sebuah permintaan yang sopan dalam bentuk kalimat tanya tidak memerlukan tanda tanya. Kemukakan permintaan secara spesifik, nyatakan dengan tepat apa yang Anda inginkan. Selanjutnya, pesan positif. Dalam menyampaikan pesan-pesan bisnis yang positif melalui lisan maupun tertulis, bentuk pesan-pesan yang disampaikan akan mengikuti suatu formula yang sederhana, yaitu mulai dengan ide-ide pokok yang jelas. Komponen-komponen penting dalam penulisan pesan positif yaitu adalah ide-ide pokok yang jelas. Penulisan pesan-pesan positif yang menggunakan pendekatan langsung pada umumnya diawali dengan pertanyaan ide pokok yang jelas yang berkaitan dengan apa pesan-pesan positif yang akan disampaikan kepada pembaca. Yang kedua ada penjelasan rinci. Bagian pertengahan dari suatu permintaan pesan-pesan rutin, good news dan goodwill merupakan bagian yang penting dan memiliki porsi bahasan terbesar serta penjelasan yang cukup rinci. Yang terakhir adalah penutup surat. Pesan-pesan yang disampaikan kemungkinan akan berhasil jika pembaca memperoleh kesan-kesan yang menyenangkan atau paling tidak mereka dapat menerima pesan-pesan yang disampaikan dengan baik. Permintaan persuasif dan pesan negatif. Manfaat langsung permintaan persuasif dalam suatu organisasi meliputi pengurangan beban kerja seorang supervisor atau memberikan premi terhadap seseorang yang memberi tanggapan atas survei. Manfaat tidak langsung permintaan persuasif meliputi peningkatan atau perbaikan moral karyawan dan peningkatan prestis atau tantangan untuk membuat kontribusi yang berarti bagi perusahaan. 3 langkah proses menulis untuk hal pesan yang negatif maupun positif. Langkah pertama, yaitu merencanakan pesan Anda. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum perencanaan dapat dilakukan menganalisa situasi, mendapatkan apa yang para audiens inginkan, memilih media yang tepat untuk pesan dan para audiens, dan mengorganisasi informasi secara efektif. Langkah yang kedua adalah menulis pesan Anda. Menulis pesan dimulai dengan mengadaptasi pendekatan Anda bagi audiens. Lebih sensitif pada audiens Anda dengan cara mempertahankan suatu sikap Anda, bersikap sopan, menekankan yang positif, dan menggunakan bahasa yang bebas. Langkah ketiga adalah melengkapi pesan Anda. Tidak peduli seberapa singkat atau langsung pesan yang disampaikan, dampaknya maksimal dengan memberi diri Anda banyak waktu untuk merevisi pesan, menghasilkan pesan, mengoreksi pesan, dan mendistribusikan pesan. Selanjutnya adalah dasar-dasar korespondensi bisnis. Korespondensi bisnis merupakan suatu kegiatan korespondensi yang baik yang dilakukan dalam dunia bisnis, baik dalam surat, memo, agenda proposal, maupun laporan bisnis. Pengertian surat bersifat umum dan berlaku untuk berbagai tujuan atau kepentingan tergantung pada maksud dan tujuan masing-masing pengirim surat. Fungsi surat bisnis yaitu sebagai pembawa pesan-pesan bisnis dan pengirim pesan kepada pihak lain, alat untuk menyampaikan pemberitahuan permintaan atau permohonan, alat untuk mengingat misalnya surat-surat bisnis yang diarsipkan, media promosi bagi pengirim surat, dan masih banyak lagi. Surat terbagi menjadi 5. Menurut pemakaiannya, banyaknya sasaran yang dituju, menurut sifatnya, menurut urgensi penyelesaiannya, dan menurut isi dan maksudnya. Korespondensi dalam bisnis memiliki peranan sebagai berikut: menciptakan surat yang baik dan jelas,
dan menciptakan kerjasama yang baik menyebarkan kegiatan. Selanjutnya, laporan dan proposal bisnis. Laporan bisnis mempunyai berbagai karakter seperti netral, tidak memihak, objektif, penyampaian informasi intern maupun ekstern, biasanya diminta oleh mereka yang memiliki kewenangan yang lebih tinggi dan memiliki suatu tujuan tertentu, yaitu membantu pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Laporan bisnis dapat digolongkan ke dalam berbagai cara, yaitu menurut fungsinya, menurut subjeknya, menurut formalitas, menurut keasliannya, menurut frekuensinya, menurut jenisnya atau penampilannya, menurut kegiatan proyek, dan menurut pelaksanaan. Proposal sebuah tulisan yang dibuat oleh si penulis yang bertujuan untuk menjabarkan atau menjelaskan sebuah tujuan kepada si pembaca, sehingga mereka memperoleh pemahaman mengenai tujuan tersebut lebih mendetail. Tujuan penulisan proposal. Yang pertama adalah permohonan bantuan kepada pihak lain. Yang kedua adalah penawaran suatu kegiatan yang berkaitan dengan pihak tertentu. Yang ketiga adalah permohonan izin melakukan penelitian yang bersifat formal. Yang keempat, perencanaan sebuah pekerjaan yang bersifat formal. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah permohonan bantuan dana kepada pihak lain. Selanjutnya adalah resume. Resume adalah suatu daftar dokumen yang berisi kualifikasi dan jalur karir yang Anda harus susun secara teratur, rapi, menarik. Resume adalah suatu daftar dokumen yang berisi kualifikasi dan jalur karir Anda yang disusun secara teratur, rapi, dan menarik perhatian pembaca. Dalam mempersiapkan resume ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu mencari informasi penting yang relevan dengan pekerjaan yang diinginkan, perencanaan resume agar dapat melakukan wawancara dengan tim, dan pembuatan resume dibuat berbagai bentuk, menekankan pada kapabilitas kualifikasi dan prospek persyaratan kerja. Adapun beberapa masalah yang muncul berkaitan dengan pembuatan resume. Yang pertama, resume dibuat terlalu panjang. Kedua, resume ditulis terlalu singkat. Ketiga, format penulisan resume kurang baik. Keempat, terlalu banyak menggunakan kalimat bersifat kompleks. Selanjutnya, resume mengandung banyak kesalahan ketik atau tulis. Pelamar tidak dapat menunjukkan secara tegas dalam resume tujuan pekerjaan yang dikehendaki. Pelamar menampakkan keyakinan yang berlebihan atau overconfidence. Dan yang terakhir adalah pelamar yang tidak jujur saat mencantumkan data dalam resume. Selanjutnya adalah lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan merupakan suatu yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu perusahaan atau organisasi yang pada umumnya memiliki bagian-bagian berisi identitas diri, jasa yang dapat dilakukan, pendidikan, hingga keterangan, keahlian, dan pengalaman. Format atau struktur dalam surat lamaran, yaitu tempat dan tanggal penulisan, perusahaan yang dituju, salam hormat, kata pengantar, biodata pribadi, pengalaman kerja dan skill, yang terakhir adalah penutup. Ciri-ciri dari surat lamaran yaitu memiliki tempat dan tanggal pembuatan surat lamaran, memiliki lampiran dan perihal, memiliki alamat yang akan dituju, memiliki salam pembuka dan penutup, memiliki identitas pelamar tujuan, dan memberitahu terhadap lampiran. Yang terakhir adalah memiliki tanda tangan serta nama terang pelamar itu sendiri. Selanjutnya adalah wawancara bisnis. Wawancara atau interview adalah percakapan antara dua orang di mana pewawancara meminta informasi berupa wawancara kerja adalah wawancara formal
dan mendalam untuk mengevaluasi pelamar. Wawancara terbagi menjadi wawancara terstruktur, wawancara terbuka, wawancara kelompok, wawancara tekanan, wawancara video, dan wawancara situasional atau wawancara perilaku. Hal yang perlu diperhatikan pada saat proses interview selesai dilaksanakan. Mengucapkan terima kasih kepada wawancara, dapatkan kartu nama setiap orang yang diajak bicara, nyalakan kembali keinginan untuk perusahaan dan posisinya, tanyakan tentang langkah selanjutnya, dan bila pelamar bisa mendengarkan kembali, dan metode terbaik untuk menindaklanjuti. Selanjutnya adalah negosiasi bisnis. Tujuan negosiasi adalah tujuan agresif, yaitu berusaha memperoleh keuntungan dari kerugian pihak lawan. Tujuan kompetitif, berusaha memperoleh sesuatu yang lebih dari pihak lawan. Tujuan kooperatif, berusaha memperoleh kesepakatan yang saling menguntungkan. Tujuan pemusatan diri adalah berusaha memperoleh keuntungan tanpa memperhatikan penerimaan pihak lain. Selanjutnya tujuan defensif, yaitu berusaha memperoleh hasil dengan menghindari yang negatif. Dan yang terakhir adalah tujuan kombinasi. Prinsip-prinsip dari negosiasi adalah problem, kepentingan, pilihan solusi, penggunaan kriteria objektif, dan pengertian dari Phil Baguley dalam bukunya Teach Yourself Negosiasi menjelaskan tentang definisi negosiasi, yaitu suatu cara untuk menetapkan keputusan yang dapat disepakati dan diterima oleh dua pihak dan menyetujui apa yang bagaimana tindakan yang akan dilakukan di masa mendatang. Selanjutnya adalah pertemuan bisnis. Pertemuan bisnis adalah pertemuan dua orang atau lebih di suatu tempat untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan tujuan bisnis. Cara menyusun agenda rapat yang efektif bisa dilakukan dengan cara mengidentifikasi tujuan rapat, meminta saran dari anggota tim, memperkirakan waktu yang dibutuhkan dalam setiap sesi rapat, mengidentifikasi pemimpin di tiap topik rapat, dan yang terakhir adalah akhiri pertemuan dengan ulasan. Hal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan rapat yaitu melihat tujuan rapat, mempersiapkan peserta rapat, mempersiapkan ruangan, membuat daftar acara, mempersiapkan bahan rapat, mempersiapkan peralatan rapat, mengirimkan hasil rapat, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan tindak lanjut. Selanjutnya adalah presentasi bisnis. Presentasi bisnis merupakan bentuk komunikasi yang berorientasi pada proposal yang disajikan dalam suatu lingkungan bisnis kepada halayak yang relatif homogen dari berbagai tingkat mengambil keputusan. Berbagai alat bantu presentasi bisnis mencakup antara lain blackboard, whiteboard, flipchart, transparansi overhead projector, slide, papan tulis elektronik, VCR, panel LCD proyektor, dan masing-masing alat bantu presentasi bisnis tersebut memiliki keunggulan dan kelemahan. Tujuan pokok presentasi bisnis: menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens, menghibur audiens, menyentuh emosi audiens, dan yang terakhir adalah memotivasi audiens untuk bertindak sesuatu. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.